Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan materi pengaruh seni terhadap aspek fine motor peserta didik kebutuhan khusus yang beranggotakan oleh Rifani Cahyaning Ike Putri dengan NPM 20144500032, Fadila Rahmanita dengan NPM 20144500044, Atika Al-Mubarokah dengan NPM 20144500047, Rusnia Sari dengan NPM 20144500056, dan Erin Nur Safitri dengan NPM 20144500057. Baik, selanjutnya penjelasan materi akan disampaikan oleh Erin Nur Safitri. Kepadanya disilahkan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Miliantani tahun 2012 mengemukakan anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Baik berbeda karena memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan baik berupa fisik, mental, dan sosial emosi, maupun memiliki kelebihan atau keistimewaan. Namun, keterbatasan atau ketidakmampuan yang dimiliki seseorang ABK tidak mengartikan bahwa mereka tidak berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua yaitu pengertian kemampuan motorik halus. Menurut Sukintaka tahun 2001, kemampuan motorik halus dapat diartikan kemampuan seorang anak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian gerak dan kemampuan memusatkan perhatian. Kemampuan motorik halus didefinisikan sebagai kemampuan yang memerlukan kemampuan untuk mengkoordinasikan atau mengatur otot-otot kecil atau halus. Gerakan ini berkaitan dengan gerakan mata dan tangan yang efisien dan tepat. Yang ketiga yaitu tujuan kegiatan motorik halus, yaitu untuk menstimulasi perkembangan otot sebagai modal dasar untuk menulis, mengenal warna atau bentuk, melatih gerak otot jemari atau pergelangan tangan agar lentur, menyalurkan perasaan, menciptakan keindahan dalam imajinasi, dan kreativitas anak dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, implementasi pengaruh seni terhadap aspek motorik halus anak berkebutuhan khusus. Salah satu bentuk implementasinya terhadap anak berkebutuhan khusus yaitu ketika sebelum masuk kelas, siswa disusun seperti baris berbaris, kemudian menyanyikan lagu bersama diiringi keyboard yang dimainkan oleh guru seni. Dilakukan 5-10 menit. Dilanjutkan dengan pengenalan simbol-simbol musik seperti notasi, tempo, dan tangga nada. Tangga nada tersebut berupa notasi angka yang sudah disusun dan diberi warna masing-masing di setiap nada. Contohnya, warna merah berarti do, warna hijau berarti re, dan seterusnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih pemahaman siswa mengenai bunyi, suara, dan notasi angka pada musik, serta melatih kerjasama dan rasa percaya diri. Dengan kegiatan tersebut, secara tidak langsung melatih anak untuk dapat mengeksplor diri dan menguatkan mentalnya. Berikutnya, peran musik bagi anak berkebutuhan khusus. Seni musik dapat berperan sebagai sarana hiburan, memberikan kesenangan kepada anak, memfasilitasi anak untuk dapat mengeksplorasi diri, melatih motorik, meningkatkan konsentrasi, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa syukur dan keimanan, hingga menumbuhkan sikap sosial bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu peran untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak. Jadi, anak dapat dilatih dengan kegiatan positif seperti menggambar maupun mewarnai yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak. Beberapa keterampilan tangan yang penting bagi anak untuk dikembangkan salah satunya ialah yang pertama, mampu melengkungkan telapak tangan membentuk cekungan atau palmar ersing. Yang kedua yaitu menggunakan jari telunjuk dan jempol untuk memegang suatu benda sambil menggunakan jari tengah dan jari manis untuk kestabilan tangan mereka atau hand-side separation. Dan yang terakhir yaitu membentuk lengkung dengan jempol dan telunjuk atau open web space. 7 aktivitas-aktivitas untuk mengembangkan keterampilan motorik halus anak.
Yang pertama, vertical surface. Permukaan vertikal melalui latihan pada permukaan vertikal akan membantu mengembangkan otot-otot kecil pada tangan dan pergelangan. Sekaligus otot-otot yang lebih besar, motorik kasar, pada lengan dan punggung. Menggambar dan mewarnai pada papan tulis atau sepotong kertas yang ditempel di dinding adalah cara yang paling mudah untuk menggunakan permukaan vertikal. Yang kedua, merobek dan meremas. Melalui latihan merobek dan meremas kertas, dapat membantu mengembangkan otot halus pada tangan, yang juga digunakan untuk menulis. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengajak anak merobek kertas atau koran, kemudian meremasnya menjadi bola-bola untuk membuat orang-orangan atau boneka beruang, atau sekedar melemparkannya ke bak sampah. Yang ketiga, menggambar dan mewarnai. Agar anak-anak bersemangat belajar memegang alat tulis dengan benar, berilah mereka alat-alat tulis yang bisa membantu perkembangan keterampilan motorik halus. Misalnya, krayon yang pendek, tidak lebih dari 5 cm panjangnya, akan membuat anak menggunakan keterampilan tangannya daripada seluruh tangan. Kapur tulis berbentuk bulat telur akan membuat anak menggunakan teknik open web page, membuat bentuk lengkung dengan jempol dan telunjuk. Terakhir, menggambar dan mewarnai pada permukaan vertikal akan menempatkan pergelangan tangan pada sudut yang tepat untuk membentuk palmar arching, membentuk cekungan. Yang selanjutnya yaitu contoh beberapa seni yang mempengaruhi aspek fine motorik perkembangan peserta didik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendidikan seni musik memiliki peran penting bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Seni musik dapat dijadikan sebagai sarana hiburan, memberikan kesenangan kepada anak, memfasilitasi anak untuk dapat mengeksplorasi diri, melatih motorik, meningkatkan konsentrasi, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa syukur dan keimanan, hingga menumbuhkan sikap sosial. Yang kedua, pengaruh pembelajaran seni papercraft terhadap kemampuan motorik halus anak tunadaksa. Dengan pembelajaran ini, kemampuan motorik halus anak tunadaksa dapat meningkat. Yang ketiga, perkembangan motorik halus anak tunarungu wicara melalui kegiatan menggambar di tingkat TK SLBB. Dengan kegiatan menggambar ini, anak termotivasi dan merasa senang. Anak dapat bisa berkonsentrasi, mudah diatur, dan dapat duduk dengan tenang saat mengikuti kegiatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.